Janggo. Masjid Agung Trenggalek pertama kali dibangun oleh Bupati Sumotruno, putra Bupati Ponorogo, Metrodiningrat pada sekitar tahun 1743 dengan imam besar Kiai Mbah Nur Khalifah, seorang ulama yang kini makamnya terletak di Desa Rejowinangun. Sejak tahun 1830, yakni di masa Bupati Mangunegoro I hingga masa Bupati Wijoyokusumo yang wafat tahun 1905, menurut catatan Abdul Hamid Wilis, tak pernah ada riwayat rehab pada Masjid Agung Trenggalek. Hingga tiba masa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Arya Purbanegoro, masjid direhab, bahkan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama. Tiang utama masjid baru yang dibangun di masa Purbanegoro ini, menurut catatan buku Abdul Hamid Wilis, terbuat dari kayu jati besar dengan ukiran halus dan lantai dari marmer. Berbicara tentang perjalanan Masjid Agung Trenggalek, terdapat peristiwa menarik terkait keberadaannya di masa revolusi. Pasca pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, setahun kemudian yakni tahun 1949, saat terjadi agresi militer Belanda II ketika tentara Belanda akan memasuki dan menyerang Trenggalek. Penduduk dihimbau untuk mengungsi meninggalkan kota. Kejadian ini tepatnya berlangsung pada 20 Maret 1949. Saat kota Trenggalek dalam keadaan kosong, dengan situasi yang bercampur panik, orang-orang PKI dan pendukungnya Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia sempat menggunakan kesempatan tersebut untuk membakar Masjid Agung dengan alasan melaksanakan bumi hangus. Akhirnya, Masjid Agung Trenggalek sungguh-sungguh dibakar tepat tengah malam pada hari Ahad malam Senin tanggal 21 Maret 1949. Masjid yang dulu dibangun kedua kalinya di masa Bupati Purbanegoro itu pun tinggal puing-puing dan abu pada pagi harinya. Jadi, Masjid Agung Trenggalek pernah dibugar, bahkan dibangun kembali, tercatat dalam sejarah setidaknya 3 kali, yakni pada masa Sumotruno saat didirikan untuk pertama kali. Dilanjutkan di masa Purbanegoro saat dibakar alias dibangun kembali secara berbeda, dan terakhir dibangun ulang karena dibakar oleh orang-orang PKI dan Persindo. Di masa kini, Masjid Agung Baitur Rahman, masjid kebanggaan warga kota Trenggalek ini, dibugar secara total di masa Bupati Mulyadi dengan kubah berbentuk bulat khas Masjid Timur Tengah dengan 4 buah menara dan 3 kubah diarsiteki oleh Insinyur Abdul Mujib. Masjid hasil bugar total sejak 2006 dan diresmikan pada tahun 2011 ini sanggup menampung kurang lebih sekitar 2.000 jamaah. Program kerja yang ada di masjid itu kira-kira gimana, Pak? Kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Di dalam program kerja itu sudah diatur dalam SK pengurus kerjanya itu, dari masing-masing petugas itu punya job dego sendiri-sendiri. Sebagai sekretaris yang membantu ketua untuk buat surat-surat, terus bendara mengumpulkan uang kotak amal, itu di bagian keuangan. Ada seksi-seksi yang seksi kebersihan, seksi keagamaan, seksi pendidikan, itu ada sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan bahwa masing-masing petugas pengurus itu sudah punya tugas sendiri-sendiri. Itu bukan kerja dalam, sehingga pengurus itu memantau setiap 1 bulan 2 bulan adakan evaluasi tentang kinerja para karyawan, kebersihan kamar mandi, kebersihan halaman, kebersihan Masjid Agung. Dan maka setiap
Jumatan toh, yaitu hari Rebo Kemis itu diadakan pembersihan di pel. Itu beberapa tentang masalah keagamaan, yaitu masing-masing dari segi kependidikan ya ada TK namanya, ada kuliah, ada kultum setiap waktu sembahyang 5 waktu diadakan pengajian. Masing-masing imam memberikan kultum pada seluruh jamaah. Itu kegiatan sosial dalam rangka untuk kegiatan yatim piatu setiap tahun bulan Suro itu membagi itu rezeki pada anak yatim piatu, istilahnya sedekah infak pada anak yatim piatu. Rata-rata ya sekitar ada 200 anak yang diberikan santunan anak yatim piatu. Itu rutin tiap tahun. Bukan biasanya itu. Tentang kegiatan ya setiap hari kegiatan masjid itu kebersihan selalu ada. Itu kegiatan. Programnya ya itu. Kegiatan untuk setiap Jumat khotib itu gantian. Masing-masing para yai yang ada di Kabupaten Galet itu tentang masalah kegiatan hari Jumat. Hari besar di GPI ya sembahyang Idul Adha, Idul Fitri itu setiap diadakan di masjid. Itu kegiatannya, pekerjaannya lainnya ya tidak ada apa. Kalau rutinan yang ada di masjid itu apa Pak? Apa? Rutin apa? Kegiatan apa? Keagamaannya. Pengajian. Itu diisi oleh kiai dari luar orang masjid, kiai yang ada di Galet yang itu kan setiap pengajian itu di apa? Tiap hari ada. Ya? Tiap hari. Jumat. Tiap hari ada. Pengajian. Ada pengajian. Itu jamaah diberi pengajian. Apalagi? Itu kan untuk pengelolaan dana yang ada di masjid itu kan dari pengurus Pak ya? Untuk pengelolaan dana itu dari pengurus. Pengelolaan ya, pengurus infak sedekah itu masukkan uangnya, kumpul masukkan bank. Nah, untuk mengenai penggunaan ya pengurus yang ngatur keuangan. Untuk keuangannya khotib, muadzin, petugas kebersihan itu yang ngatur pengurus. Uangnya dimasukkan bank syariah. Bank dari hasil dan Jumat itu kumpul masuk bank biar aman. Kalau untuk dananya sendiri Pak, dananya itu dari kotak amal atau dari donatur? Tidak ada donatur khusus dari kota amal. Kadang-kadang ada orang sodako dari Allah kadang-kadang ada. Tapi rutin dari kota amal. Jumat dari kota amal yang di amal kecil orang nanti itu ada. Tapi untuk pengganti listrik, pengganti air itu kan terduit, yaitu kota amal dalam kalau butuh 2000-an dan parkir itu tidak ada ketentuan ya seikhlasnya.